Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sekarang di Jendela Misteri Sampurasun. Saya kali ini tidak sendiri lagi, ada tamu narasumber yang jauh-jauh datang nih. Enggak juga sih ya, deket ya. Jauh dekat lah. Namanya Kang Samsudin. Assalamualaikum, Kang Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Yang penting mah sehat dulu ya. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, kegiatan sehari-hari sekarang apa? Kegiatan yang pada saat ini saya jalankan, kita buka praktek bekam, Oke. Terus? gurah, dan ruqyah. Oh. Ruqyah itu artinya kalau orang Sunda bilang jampe, tapi karena Jampe, bahasa keren ganti ruqyah. Oh, Ruqyah gitu itu ya? ludah yang gitu. disemburkan melalui orang yang sakit, itulah jadi ruqyah. Nah, tuh ilmu baru tuh, ruqyah. Nanti kalau mau yang berobat bisa dihubungi lewat telepon ya? Ya, oke. Nah, ini teleponnya nih, nanti ya. Nah, dibaca aja. Ya. Oke, Kang Samsudin. Kang Samsudin ini kan tidak cuma bisa ngebekam, bahkan bekam pun menurut sunnah Nabi ya, yang Ya, saya tahu ya, berdasarkan sunnah Nabi. Jadi aturan-aturannya pasti gitu, tidak sembarang bekam gitu kan. Juga yang lain-lain. Nah, selain itu juga kan suka ngobat-ngobatin ini non medis gitu. Ada nggak yang bisa diceritain tuh kira-kira yang terdekat aja lah gitu, ngobatin yang non medis? Pengobatan non medis, alhamdulillah sejak saya masih sekolah di STM, Wow, itu STM ya? sudah Orang mesin. sudah mulai ada seorang dua orang yang sakit-sakit. Dulu kan dokter jarang ya. Oh gitu. Jadi Iya. dikit-dikit minta air, dikit minta air. Doa ya, air doa ya. Itu doa, kita nggak pakai doa yang macam-macam, cukup bismillah dan fatihah aja itu ya. Dulu karena memang kita juga bukan berarti kita belajar untuk jampe ya atau untuk ruqyah, enggak. Itu memang dengan otomatis orang itu pada tahu. Nah, saya sendiri pun tidak tahu apakah ini memang, kalau orang bilang ada titisan, Karunia karena lah. karunia atau anugerah. Karena saya sendiri tidak merasa belajar sampai sekarang, nggak pernah merasa belajar untuk itu. Nah, ini pengalaman ruqyah ini sampai saat ini pengalaman yang paling keras di gitu. tahun 2016 kurang lebih. Waduh. Ini ada cerita seru nih kayaknya nih, 2016 sampai sekarang kalau nggak salah ya. Masih Sampai berjalan. sekarang. Nah, ini saya sampai merinding nih. Ini benar-benar cerita nyata ya, bukan Bukan rekayasa, ya, bukan rekayasa dongeng, nih, ya. nyata asli ini. Nyata Iya. ini asli. Gimana? Tahun 2016 ada orang sakit ya, tidak jauh dari lingkungan kita, yang masih di Bogor lah, yang bernama awalnya N. Oke. Ya kita etika dikit lah. Iya. Jangan disebutin lah, nggak enak ya. sama orangnya. Ya, terus? Dia sakit, terus suaminya datang ke rumah, Minta minta diobatin. tolong diobatin dan minta dilihatin penyakit apa. Dengan waktu itu saya datang langsung ke tempatnya dia. Waktu itu dia masih punya rumah, tapi suruh kontrak katanya. Jadi di tempat kontrakan dia. Punya rumah tapi suruh kontrak sama sama tetangga di situ. Karena anaknya itu buka usaha online apa? ya pokoknya usaha online Usaha lah. online. Ada sesuatu usaha apa tapi lewat online Lewat gitu. online. Jadi kan dia tiap malam tuh begadang dengan membungkus Oke. barang itu dengan pakai perkat itu, sehingga bunyinya Berisik. srek. Iya. Itu. Sehingga turun RT sampai tetangga terdekat itu turun tangan, akhirnya disuruh pindah. Gitu. Intinya mengganggu lah. mengganggu ya. Berisik lah di situ. Iya, terus? Nah, setelah itu si ibu itu memang sudah keadaan sakit. Oh. Begitu saya datang ke kontraknya, saya tanya, sakit apa Bu? Ternyata dia menjawab, sakitnya di perut. Saya nggak banyak tanya lagi, suruh belakang, saya ruqyah dengan sekemampuan saya, ya, dengan ruqyah sunnah itu, dan baca Fatihah 5 kali, Al-Ikhlas,
Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan sebagainya. Setelah itu dia sampai muntah. Muntah apa tuh? Muntah, pokoknya muntah sampai keluar kuning, hitam, tuh kira-kira setengah ember. Waduh, Muntahnya itu. Ini bukan rekayasa, ini nyata ya. Sampai dia punya rasa khawatir itu, takut kehabisan energi. iya iya. Iya. Padahal bukan dia yang habis energi, saya yang justru yang habis energi. Gitu. Karena meruqyah itu tidak mudah ya, tidak cuma lisan, tapi batin kita harus main Iya. Berdialog atau kita mengingat Allah dan mengingat guru-guru saya itu harus dibayangkan gitu. Iya, Sehingga iya. kita mah nggak punya apa-apa. Biar ada kontak lah ya. Itulah. Kontak secara goib lah katakan Iya. gitu. Ya, Jadi terus? guru saya yang mungkin di belakang itu. Alhamdulillah dengan hasil itu sampai muntah. Terus saya pulang. Begitu pulang sembuhlah 2 hari ya. Oh, sembuh. Sembuh 2 hari. 2 hari saya disusul lagi, terasa lagi. Kambuh lagi. Kambuh lagi. Iya. Nah, di situ saya riado atau zikir di tempat itu. Begitu saya zikir itu, di luar ada calon mantunya dan teman-temannya lagi pada ngobrol di luar. Saya di dalam sendiri. Begitu pas dengan ayat yang memang apa ya? Kena banget Kena lah banget. gitu, sama yang kayak begitu Ya, lah. yang gaib itu kan. Ada yang makhluk gaib itu loncat dari tubuhnya si yang sakit itu. Dari perutnya, Ya dari tubuhnya aja. dari tubuhnya, iya. Loncat. Kalau saya ngelihat dengan mata batin ya. Betul loncat keluar, begitu di luar berbunyi apa ya, dengan kerasa berbunyi itu kayak apa, karung isi pasir jatuh. Brung gitu ya. Keras berarti ya? Keras luar biasa. Saya ngedengar dengan mata batin sehingga yang di luar yang ngobrol itu juga ngedengar. Kaget. Sampai mereka loncat, juga. kaget. Sampai loncat. Wah, kena loncat. Nanya masuk ke dalam. Pak, ada apa? Gak ada apa-apa, itu cuma ini aja. Ternyata begitu saya lihat lagi, ternyata di situ ada seekor anjing, seekor babi dengan genderuwo. Itu babi dikejar-kejar sama anjing. Oh gitu. Saya sampai merinding. Merinding. Itu genderuwo cuma begini aja. Liatin. Dan saya nih, gitu. Saya dengan ketenangan jiwa, ya kita memohon kepada Allah, juga barokah dari guru-guru saya itu, alhamdulillah, walhasil si ibu itu udah hilang lagi penyakitnya, Sembuh lagi. sembuh lagi. Alhamdulillah ya. Saya pulang, selanjutnya 2 hari sekali seperti itu, Datang lagi. datang lagi, dia telepon lagi, melalui telepon dia. Saya datang tidak pakai mobil, tidak pakai motor, saya datang pakai sepeda. Ya mungkin nggak begitu jauh ya rumahnya ya kalau. Ya kurang lebih kalau jalan kaki ya setengah jam lebih mungkin ya. Kalau pakai sepeda 15 menit lah. Iya. Oke. Nah ini lebih aneh lagi. Begitu saya lihat perutnya gendut. Dulu saya tuh lihat itu di TV ya. Dulu di TV lihat itu perutnya gendut tuh kayak main-mainan. Sekarang saya nyata sendiri melihat dengan mata sendiri perutnya gendut. Jadi kayak orang disantet gitu ya, suka membesar gitu ya. betul. Iya. Gendut, ini yang menyon. Bicara aja kan kayak nenek-nenek. Nah, setelah itu saya obatin lagi, saya ada ruqyah lagi dengan kekuatan saya, dengan kekuatan yang kemampuan saya itu, ya, dengan pertolongan Allah, saya perutnya saya tekan, begitu tekan, alhamdulillah sampai apa ya, ke basket kita kempes ya. lagi, terus ininya juga saya refleksi, ininya, lidahnya yang tadi yang ngalah itu, alhamdulillah, lagi, Lidahnya menjulur juga. menjulur, dia suaranya suara nenek-nenek, gitu. Waduh. Nah, itu. Itu masukan apa gimana itu ya? Itu memang kalau dilihat orang-orang yang Dengan awam mata batin mungkin ya, dengan orang awam itu mungkin ngeri ya, itu ngeri. Tapi kalau saya tuh melihat seperti itu, ya biasa aja gitu. Tapi memang ada rasa khawatir. Iya. Gitu. Berarti penampilan sudah berubah ya? Sudah berubah. Kalau saya nih orang awam kan, kalau ngelihat kok jadi berubah gini, ini menyon, lidah menjulur, suara berubah gitu. Serem banget. Itu nyata. Terus gimana tuh? Nah, waktu itu, alhamdulillah begitu saya obatin, kempes lagi. Kempes lagi. Nah, kempes nih normal lagi, terus saya refleksi di otot-ototnya saya lemesin dulu supaya dia tidak tegang. Alhamdulillah, walhasil
Saya pulang, Sembuh lagi itu. sembuh lagi. Iya. oke. Alhamdulillah. Terus Begitu saya pulang, 2 hari lagi 2 terjadi hari lagi. kambuh. Kayak di jadwal Nah, penyakitnya itu ya. kayak sepertinya kalau ada saya itu keluar dulu. Oh gitu. Keluar dulu. Sehingga Minggir dia- dulu minggir sementara. dulu gitu ya. sementara. Nah, nanti Kang Samsudin udah pulang, datang Masuk lagi. lagi. Wah luar biasa ini. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir, saya begitu ditelepon datang lagi. Memang waktu itu ya setiap telepon juga saya udah terasa di rumah juga terasa. Oh udah kotak batin. Kontak penuh nih. Iya. Jadi si apa Pulau Roma itu luar biasa. Ini pikir saya penyakit apa ya. Nih tantangan bagi saya ini sangat berat gitu ya. Mhm. Begitu saya datang lagi ke tempatnya dia, saya bukan istikharah ya, di sisi saya menggunakan apa ya, tenaga apa, Tenaga batin lah. tenaga batinnya. Hmm. Dia teropong ya. Oh, teropong. Kalau orang-orang bilang teropong ya. Kalau sama cuma hanya mengandalkan memohon kepada Allah supaya dibukakan penyakit apa yang sebenarnya, ada apa gitu. Minta petunjuk lah ya. Minta petunjuk. Hmm. Ternyata si ibu ini punya seorang anak membuka usaha online. Mhm. Ya yang oleh Sepertinya itu ada perjanjian Waduh. dengan gurunya si anak itu. Nah, terus? Perjanjian itu jelas-jelas sulit untuk melepaskannya. Saya cuma bisa ngobatin sementara. Oh. Enggak, maksudnya gini, perjanjian dengan gurunya itu manusia atau apa ini? Ya kalau gurunya mungkin Manusia. manusia. Perantara kali gitu ya. Dia menggunakan makhluk lain. Sehingga si orang tuanya itu diambil sukmanya, diambil hokinya Hmm. untuk dilimpahkan kepada anak. Jadi begini sistemnya. Kalau antum mau kaya, mau nggak siapa yang akan digadaikan di sini? Waduh. Gitu. Perjanjian dulu. Ini perkiraan saya ya. Perjanjian dulu. Kalau ada yang digadaikan, walaupun itu anaknya tidak menyebutkan siapa-siapa, tapi siapa yang paling dikasih sayang sama anak? Pasti orang tua. Iya. Pasti orang tua. Nah ini jelas orang tuanya, ibunya dengan bapaknya itu seperti itu terjadi. Tapi Jadi ini sebentar, ini perkiraan tapi kan sudah melalui teropongan. ya, Seperti itu. Jadi bukan hanya ngira-ngira gitu aja kan, Ya. lewat teropongan. Oke. Berarti kalau gitu si ibunya ini apa ya? Kasarnya kayak ditumbalkan nah bukan? itulah. Ya. Waduh, Kalau kasarnya seperti itu ditumbalkan, kalau saya bilang disebakkan. disewakan. Disebak itu bahasa yang paling halus. Oh, Disebakkan, digadaikan. digadaikan ke makhluk itu. Nah setelah itu ada tetangga nih, tetangga dekatnya si ibu itu Hmm. pernah ikut campur tangan mungkinnya, sampai bilang begini, ibu, penyakit ibu kemanapun nggak akan sembuh, ke rumah sakit manapun nggak akan sembuh. Nah si ibu ini cerita misalnya, begitu katanya ceritanya, kata tangannya juga orang bisa. Mhm. Kenapa nggak bisa sembuhkan? Kita punya Allah. Menyembuhkan bukan manusia. Ke rumah sakit nggak sembuh mungkin kita bisa ke kiai, Ya. ke para Iya. yang apa namanya yang tukang obatin itu Alternatif lah. alternatif. Nah, saya penasaran di situ. Sampai penasaran saya itu sampai saya sering melakukan istikharah. Tapi istikharah saya lain dengan yang lain ya. Saya melakukan istikharah dari sholat awabin dari maghrib sampai isya. Ternyata mungkin jalan berapa bulan ya, jalan 6 bulan ya, jalan 6 bulan saya ada dari adik ya, menunjukkan dari apa namanya handphone foto itu. Oh. Ternyata anaknya itu di tempat tidurnya lagi ditutupin pakai uang ratusan ribu. Apa namanya? Ditutupin apa tuh? Di mandi uang lah mandi istilahnya. uang lah. Gile, banyak banget uangnya. Begitu saya lihat di HP, saya merinding, luar biasa. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ini bukan main-main, ini bukan kerjaan saya, ini harusnya yang lebih tinggi ilmu. Tapi saya yakin bahwa Allah itu memberikan penyakit itu pasti ada obatnya. Jadi semakin yakin bahwa Yakin. anaknya itu memang
mohon maaf ya, bukan menumbalkan ya, menggadaikan Menggadaikan. ibunya untuk dirinya sendiri biar usahanya lancar gitu. Iya, itu betul. Nah, Aduh, luar biasa ya. dengan secepat itu, mungkin selang beberapa minggu, malam saya mimpi. Mimpi didatangin temennya sekarang udah almarhum ya. Itu teman ngaji, pokoknya teman sepergaulan. Iya, iya. Teman sama-sama untuk ilmu, sama zikir, sama itu. Dalam mimpi itu datang. Begitu datang, dia ngasih tunjuk. Kata begini, Din, tahu enggak? Itu yang masuk ke perutnya si ibu tuh siluman ratu ular perempuannya. Jadi istilah Ratu apa? ular ya, ratu ular ya. Ratu ular siluman ya. Itu yang masuk. Raja tapi perempuan. Perempuan. Gitu. Iya. Dan mahkotanya memang cakep yang mahkotanya. Itu asalnya dari Suatu tempat lah adalah, nggak usah disebutin ya. walungan apa ya? Walungan yang paling gede di daerah Iya, iya. daerah Kulon ya. Iya, iya. Oke, oke. Saya sampai menyelusuri ke situ. Benar nggak di situ ada muara? Ternyata ada situ muara. Muara air itu. Berarti di situ ada kerajaan. Ada kerajaan. Dipimpin oleh si Ratu Ular. Jadi saya nanya di situ kan Botong punya adik daerah situ, nanya di situ benar nggak ada muara? Di situ benar nggak tempat ini? Iya, di situ memang tempatnya rada-rada angker gitu. Oh, jadi ketemu nih benang merahnya nih. Ketemu. Dari awal ngelihat duit, foto-foto, bener, makin yakin lewat isi koroh pula kan. Iya. Kemudian lewat inilah ya cara permintaan kepada Allah. Kemudian ketemulah lewat mimpi, diberitahu. Iya. Ternyata seperti itu. Jadi memang ya seperti itu. Iya, itu memang seperti itu. Saya mimpi bukan mimpi sembarang mimpi. Kalau tidur kan saya suka punya wudhu dulu, baca-baca Iya, dulu, iya. sehingga mimpi itu nyata ya. Bukan mimpi kayak orang lain gitu. Iya, itu mah mimpi itu apa ya? Ngasih tahu Ngasih lah. tahu mungkin isyarat, ya. ngasih isyarat. Ngasih isyarat, iya. Wah, luar biasa. Kalau gitu bisa disembuhkan nggak tuh? Itu kan nggak main-main dong gitu. Yang karena apa ya? Itu kan sudah kalau digadaikan umpamanya nih ya, walau alam sih ya, kalau benar-benar digadaikan berarti kan udah ada perjanjian. Kalau udah ada perjanjian, itu gimana tuh kira-kira tuh? Memang kalau bagi Allah sih nggak mustahil ya. Ya, iyalah apapun Bisa terjadi ya. Kun fayakun lah buat Allah mah. Karena suatu penyakit itu pasti ada obatnya. Tapi ini memang dengan cara perjanjian ini, saya juga merasa kesulitan. Saya sampai mencari kru, mencari teman, mencari guru sendiri ya, yang dari Banten. Ternyata belum ada hasil untuk melepaskan perjanjian itu. Seakan-akan ikatan itu memang harus orangnya yang tinggi ilmunya. Tapi tetap saya punya keyakinan. Terus saya berjuang, berusaha, berdoa Agar lepas. supaya itu bisa lepas. Ternyata semakin sini, mungkin udah menjalan berapa bulan ya, itu perutnya terjadi lagi. Kumat lagi. Kumat lagi, gendut lagi. Nah waktu itu sudah pindah ke rumah yang asli. Waktu itu. Oh, dari kontrak udah Dan pindah. pindah lagi. Iya. Karena saya sarankan, Cek, kalau bisa pindah lagi ke sana. Gitu. Di sini kan namanya ngontrak, enak namanya ngontrak. Betul. Lagi. Alhamdulillah dia nurut sampai pindah lagi. Di situ terjadi lagi. Terjadilah, dikira tuh nggak akan ngikut gitu ya, tapi Nggak akan tetap ngikut. aja ngikut ya. Namanya udah perjanjian sih, Ya, susah. iya, dia kan si itu yang punya spion, punya balad. Setiap orang yang datang ke sini mengobatin itu dihalang-halangin. Orang yang naik motor bisa bannya pecah. Orang kadang-kadang ada yang muntah darah yang mengobatin situ. Ada belum apa-apa udah nyerah. Aduh. Nah ini yang saya bingung sampai ke sini, tapi saya semakin yakin bahwa itu ada ikatan janji dengan Si Ratu itu. gurunya itu melalui Oh iya, itu media aja sih gurunya mah. Ya iyalah, orang janjinya dengan ibaratnya pimpinan Dengan gitu loh. juri gitu. Di situ ada kerajaan dipimpin oleh seorang ratu, ya banyak balannya lah. Banyak anak buahnya yang ngalang-ngalangin. Nah, tapi gini nih, Kang nih. Udah ini nggak? Udah menelusuri lagi nggak? Itu bagaimana anaknya tuh gitu sekarang keadaannya? Apakah semakin kaya apa gimana gitu?
Menurut pendapat yang lebih bisa dari saya itu, kalau si ibu ini penyakit lagi kumat, itu penjualnya meningkat, tambah kaya. Yang saya tahu, saya sendiri kunjungi ke rumahnya. Waktu dia membangun rumahnya, baru usaha 6 bulan aja dia sudah bisa membangun rumah 2 tingkat dengan harga 12 M. Wih. Saya menyaksikan sendiri beli sofa itu 250 juta dengan warna Baru sofanya doang. sofanya aja. Rumahnya 12 miliar. Belum di belakang ada kolam. Belum di depan ada taman buah lah namanya. Itu belum selesai, dia udah beli lagi tempat lain, Beli tempat lagi. Dibangun lagi untuk gudang. Karena gudang yang di rumahnya yang itu udah nggak cukup. Itu udah habis berapa tuh katanya tempat yang dibangun? Dan dibangun mungkin waktu itu masih berjalan ya. Karena saya waktu itu nanyanya udah hampir selesai, karena 12 M tuh udah selesai. Saya yang rumahnya itu ya. Dibangun lagi, beli lagi untuk gudang. Untuk gudang habis berapa tuh dia? Itu saya nggak nanya. Oh. Pokoknya beli lagi. Terus saya nanya yang di daerah Kulon dikit. Beli lagi. Itu kontrak. Oh, kontrak. Tempat futsal mana? Oke. Lapangan futsal Iya, itu dikontrak sama dia. Itu saya nanya nggak tahu per bulan nggak per tahun ya, 100 juta. Dengan karyawan 80 orang. Aduh, sahabat. Kita mencari rezeki boleh-boleh saja ya, totohan gitu, banting tulang, tapi ilmu yang halal gitu. Apalagi kalau seandainya mohon maaf sampai mengorbankan ibu kandung sendiri. Tapi itu bukan kan kebanyakan kalau orang ditumbalin itu meninggal gitu ya. Kemudian dibawalah ke alamnya mereka gitu kan, yang punya perjanjian itu. Tapi ini nggak meninggal ya, memang perjanjiannya seperti itu kali. Kalau perjanjian ini ya, karena di sini di kita Jawa Barat nggak seperti di Gunung Kawi ya. Gitu. Kalau Gunung Kawi macam-macam, ada yang ditumbalkan karyawannya, tetangganya, kebanyakan karyawan ya. Ini pengalaman saya nih. Dulu waktu saya di proyek, saya punya channel untuk belanja ke situ. Ternyata tiap tahun ada suaminya yang korban. Suaminya. Kalau ini enggak ya? Kalau ini enggak, ini diambil hokinya, diambil sukmanya, lalu dikawinkan. Tuh. Istilahnya dikawinkan ya, diikat lah gitu. Oh, diikat. Berarti nggak akan sembuh-sembuh dong? Ya, itulah. Bukan nggak sembuh-sembuh, maksudnya susah banget dong nyembuhinnya. Itulah untuk menyembuhkan sampai saat ini saya masih berpikir. Saya minta tolong dengan rekan, dengan sahabat yang punya kemampuan. Ayo kita kerjasama menolong orang tanpa pamrih. Kalau orang-orang mungkin menjual ilmunya dengan sekian juta ya. Karena dia cerita pernah ketipu 12 juta, sekian juta ya. Tapi saya itu nggak pernah tarif harga. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang dikasih, kadang enggak. Kalau saya ngobatin malam, begitu diobatin dia tidur, saya pulang sendiri. Ongkos pun nggak dikasih? Ongkos nggak dikasih. Nanti dia beli nelpon, oh dia udah di mana? Saya udah di rumah. Naik apa? Saya terbang, saya bilang. saya ini saya candain gitu. Besok saya kesini lagi, ditelepon lagi. Minta ditolong lagi. Apa saya ini yang kemarin belum? Enggak, saya enggak seperti itu. Enggak, intinya gini lah, Kang Samsudin ini walaupun mengobati tapi tidak mau ngasih bikin tarif harga. Ya itu masa ikhlasnya aja gitu kan, disyukur dikasih alhamdulillah. Enggak juga alhamdulillah. Enggak juga ya alhamdulillah, tapi ya udah dibantu masa iya sih nggak ada pengertiannya kan gitu. Ya kita manusia lah ya gitu. Tapi ya beliau nih ikhlas gitu. Hebatnya nih beliau tuh ikhlas. Insya Allah. Rezeki mah dari mana-mana kan ya. Alhamdulillah. Allah mah maha adil gitu kan. Kita enggak dari sini ya dapatnya dari yang lain lagi. Oke, terakhir nih Kang Samsudin, ada pesan-pesan nggak buat sahabat Jendela Misteri? Kira-kira apa tuh? Ya, pesan saya kepada rekan-rekan dimanapun Anda berada, mohon kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti usaha-usaha sekarang kebanyakan orang menggunakan ilmu-ilmu yang di luar nalar. Itulah yang membahayakan. Untuk di dunia kita kaya, nanti di akhirat kita punya apa? Gitu ya. Punya apa di akhirat? Kita punya bekal. Mengerikan. Nah, jadi saya sarankan jangan lupa ibadah sholat 5 waktu itu paling pokok, jangan ditinggalkan ya.
Tuh. Kalau kita pengen kaya, minta sama Allah. Tapi kita minta sama Allah, jangan salah loh. Kita bukan dikasih kekayaan, malah dikasih, kadang-kadang dikasih ujian. Cobaan. Nah, untuk apa itu? Untuk mensupport kita, sabarnya sampai di mana. Waduh. Ternyata begitu saya telaah, Allah itu rindu dengan suara kita. Waduh. Rindu dengan suara kita. Kalau kita menyebut nama Allah sekali, Allah 10 kali. Kita diangkat di alam malakut 10 kali nama kita disebut. Nah itulah Subhanallah. Ilmu Allah seperti itu. Nggak kayak kita. Kita minta duit, kasih duit. Allah enggak. Saya juga dari dulu pengen kaya. Pengen ada nganter sini. Minta uang 2 koper kek. Apa yang terjadi? Bukan dikasih uang, tapi kasih ujian. Melalui anak, melalui teman, melalui macam-macam itu ujian. Nah, dengan ujian itu kita patut bersyukur. Karena kata Allah, la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur dengan nikmatnya, Allah akan mengajab kita dengan ajab yang lebih pedih. Ya, nah itu. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf pada para rekan-rekan, saya bukan merasa bisa dan memang tidak bisa. Itu Allah memberikan anugerah dengan kemampuan saya seperti itu. Ya, mohon maaf. Seandainya ada kata-kata saya mungkin agak terpleset, kata-kata saya mungkin yang tidak bisa diambil hikmahnya, itu mohon maaf. Tapi ini semua hikmah bagi kita, bahwa Allah itu menurunkan ilmu itu bukan cuma-cuma. Cuma memang kebetulan saya alhamdulillah ada kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari ya klien-klien kita ini, yang di Bekam, yang di Rukia, yang di Gurah. Alhamdulillah. Sampai Bekasi, apa tuh, Cariu, dari mana-mana lah, dari luar daerah, alhamdulillah. Karena yang saya tahu nih, Kang Samsudin ini kalau ngebekam juga nggak asal bekam, ada apa ya, ada ilmunya, ada ajian-ajiannya gitu, bukan ajian-ajiannya apa ya, ada bacaan-bacaannya yang sesuai dengan sunnah Rasul, gitu kan, mengikuti sunnah Rasul bekamnya. Baik, sekian dulu Jendela Misteri kali ini. Terima kasih Kang Samsudin sudah hadir, dan terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan yang menyimak ini diberikan kesehatan ya, sehat walafiat. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan. Amin. Kemudian jangan lupa ya di subscribe, kemudian like, share, and comment. Yang sudah subscribe mudah-mudahan diberikan kesehatan terus, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala sesuatunya dalam hidupnya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.